Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari statistika, yaitu ukuran penyebaran atau dispersi. Sebelumnya perkenalkan, saya Gotra Indra Wijaya, NIM 1801171 dari kelas CA171 dari kampus ITB Stikom Bali. Ukuran penyebaran dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, jika seorang dosen ingin membandingkan rata-rata nilai dari masing-masing kelas yang diajarnya untuk menjadi tolak ukur dalam mengajar, sehingga kemandirian dari masing-masing kelas yang diajarnya menjadi merata. Yang kedua, untuk menghitung pemerataan penduduk agar tidak terdapat kepadatan penduduk, dan lain-lain. Ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran merupakan suatu ukuran, baik parameter atau populasi, atau statistik, atau sampel, untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dari nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran berguna untuk mencegah kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Yang akan dipelajari yaitu rentang atau range, deviasi rata-rata, variansi, standar deviasi. Yang pertama, ada ukuran penyebaran data tunggal. Range yaitu ukuran penyebaran atau dispersi yang paling sederhana. Selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang sudah terurut. Contoh, berat badan 5 orang dewasa, 56, 67, 48, 62, dan 52 kg. Range-nya yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu 67 dikurangi 48 sama dengan 19 kg. Berikut disajikan tabel distribusi nilai ujian. Kelompok 1 ada nilai 40, 45, 50, 55, dan 60. Jumlahnya 250, rata-rata 50, range-nya 20. Kelompok 2 ada nilai 10, 25, 55, 70, dan 90. Jumlahnya 250, rata-rata 50, dan range-nya 80. Kesimpulannya, kelompok 1 memiliki kepandaian yang merata, sedangkan kelompok 2 sangat bervariasi. Berikut disajikan sampel nilai UAS statistika dari kelas A dan kelas B. Coba kita perhatikan tabelnya, lalu kita hitung range nilai kelas A dan kelas B. Tarik kesimpulan dari hasil perhitungan range tersebut. Kelas A, nilai terbesarnya adalah 80 dan nilai terkecilnya adalah 20. Lalu kita kurangkan sehingga mendapatkan 60. Kelas B, nilai terbesarnya adalah 80 dan nilai terkecilnya adalah 25. Kita kurangkan sehingga mendapatkan hasil 55. Lalu apakah nilai kelas A lebih bervariasi daripada kelas B? Tidak. Karena kelas A dan kelas B nilainya sama-sama bervariasi. Range hanya memperhitungkan dua nilai, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum, dan tidak didasarkan pada seluruh nilai, sehingga sangat tidak stabil atau tidak dapat diandalkan sebagai indikator dari ukuran penyebaran. Hal ini terjadi karena range sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Range tidak menggambarkan sebaran data terhadap nilai pusatnya. Deviasi rata-rata atau mean deviation yang bisa kita singkat MD, rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya, yang mana mean deviation populasi sama dengan sigma harga mutlak data ke I dikurangi rata-rata hitung populasi atau mu dibagi ukuran populasi. Mean deviation sample sama dengan sigma harga mutlak data ke I dikurangi rata-rata hitung dibagi ukuran sampel. Rata-rata hitung populasi sama dengan sigma ukuran populasi, di mana I sama dengan 1 dikali data ke I dibagi ukuran sampel. Rata-rata hitung sampel sama dengan sigma ukuran sampel, di mana I sama dengan 1 dikali data ke I dibagi ukuran sampel.
Berikut contoh deviasi rata-rata. Bisa diperhatikan pada tabel. Min sama dengan 48 ditambah 52 ditambah 56 ditambah 62 ditambah 67 dibagi 5. Sehingga mendapatkan hasil 57 kg. Mean deviation sama dengan 9 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 10 dibagi 5 sama dengan 6 kg. Variansi dan standar deviasi. Variansi sampel kecil n kurang dari atau sama dengan 30. Rata-rata hitung kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Untuk populasi di mana theta kuadrat sama dengan sigma kurung buka data ke I dikurangi rata-rata hitung populasi kurung tutup dikuadratkan dibagi ukuran populasi. Untuk sampel, di mana sampel kuadrat sama dengan kurung buka data ke I dikurangi rata-rata hitung sampel kurung tutup dikuadratkan dibagi ukuran sampel min 1. Standar deviasi sampel kecil n kurang dari atau sama dengan 30, akar kuadrat dari variasi, dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Di mana theta sama dengan akar sampel kuadrat atau sama dengan akar sigma kurung buka data ke I dikurangi rata-rata hitung sampel kurung tutup dikuadratkan dibagi ukuran sampel min 1. Variansi sampel besar n lebih besar dari 30. Rata-rata hitung kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Di mana sampel kuadrat sama dengan sigma kurung buka data ke I dikurangi rata-rata hitung sampel kurung tutup dikuadratkan dibagi ukuran sampel. Standar deviasi sampel besar n lebih besar dari 30. Akar kuadrat dari variansi dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya, di mana theta sama dengan akar sampel kuadrat sama dengan akar sigma kurung buka data ke I dikurangi rata-rata hitung sampel kurung tutup dikuadratkan dibagi ukuran sampel. Contoh variansi dan standar deviasi. Untuk mencari variansi harus diketahui dahulu harga mutlak dari data ke I dikurangi X yang didapatkan dari min dikurangi X. Setelah didapatkan nilai mutlak dari data ke I dikurangi X, lalu dikuadratkan. Setelah itu, masukkan ke dalam rumus. Jadi, variansi dari sampel kuadrat sama dengan 81 ditambah 25 ditambah 1 ditambah 25 ditambah 100 dibagi 5 dikurangi 1 sama dengan 58. Untuk standar deviasi dari sampel sama dengan akar 58 sama dengan 7,6 kg. Range sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Mean deviation sample sama dengan sigma harga mutlak data ke I dikurangi rata-rata hitung sampel dibagi ukuran sampel. Selanjutnya, sampel kuadrat sama dengan sigma kurung buka data ke I dikurangi rata-rata hitung sampel kurung tutup dikuadratkan dibagi ukuran sampel dikurangi 1 atau min 1. Theta sama dengan akar sampel kuadrat sama dengan akar sigma kurung buka data ke I dikurangi rata-rata hitung sampel kurung tutup dikuadratkan dibagi ukuran sampel min 1. Selanjutnya, ukuran penyebaran data berkelompok.
range selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Berikut ada tabel kelas, skor, dan frekuensi. Untuk kelas 1, skornya 40 sampai 49, frekuensinya 1. Untuk kelas 2, skornya 50 sampai 59, frekuensinya 4. Untuk kelas ketiga, skornya 60 sampai 69, frekuensinya 8. Untuk kelas 4, skornya 70 sampai 79, frekuensinya 14. Untuk kelas 5, skornya 80 sampai 89, frekuensinya 10. Untuk kelas 6, skornya 90 sampai 99, frekuensinya 3. Jadi range-nya adalah 99 dikurangi 40 sama dengan 59. Deviasi rata-rata untuk data berkelompok, rumusnya yaitu mean deviation sama dengan sigma frekuensi ke I, harga mutlak data ke I, dikurangi rata-rata hitung sampel dibagi ukuran sampel. Lalu mari kita hitung deviasi rata-rata dari data berikut. Nah, untuk mempermudah perhitungan dibuat tabel sebagai berikut. Pertama, cari nilai XI dari masing-masing skor, kemudian dikalikan dengan FI, lalu dijumlahkan, maka akan didapat nilai dari sigma FI dikali XI, kemudian jumlahkan FI untuk mendapatkan nilai dari sigma FI. Jadi, rata-rata hitung sampel, sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan 2950 dibagi 40 sama dengan 73,75. Untuk mendapatkan nilai MD, maka harus dicari nilai mutlak dari XI min rata-rata hitung sampel, kemudian dikalikan dengan FI lalu dijumlahkan, maka akan didapatkan hasil dari sigma FI harga mutlak XI dikurangi rata-rata hitung sampel. Jadi mean deviation sama dengan sigma FI harga mutlak XI dikurangi rata-rata hitung sampel dibagi ukuran sampel, yaitu 360,5 dibagi 40 sama dengan 9,0125. Variasi dan standar deviasi. Variasi sampel kecil N kurang dari atau sama dengan 30, yaitu sampel kuadrat sama dengan sigma FI kurung buka XI min rata-rata hitung sampel kurung tutup dikuadratkan dibagi N min 1. Sampel besar N lebih besar dari 30. Sampel kuadrat sama dengan sigma FI kurung buka XI min rata-rata hitung sampel kurung tutup dikuadratkan dibagi N. Standar deviasi theta sama dengan akar sampel kuadrat. Variasi dan standar deviasi. Contoh variasi dan standar deviasi. Mari kita tentukan ragam variasi dan simpang baku standar deviasi dari data berikut. Setelah mendapatkan nilai X, lalu cari nilai XI min X masing-masing skor lalu kuadratkan. Setelah itu kalikan dengan FI dan jumlahkan, maka akan mendapatkan hasil dari sigma FI kurung buka XI min X kurung tutup kuadrat. Jadi nilai sampel kuadrat sama dengan sigma FI kurung buka XI min X kurung tutup kuadrat dibagi N. Sampel kuadrat sama dengan 5477
136,49 dibagi 40 sama dengan 136,94. Untuk mendapatkan S, maka sampel kuadrat harus diakarkan. Jadi, S sama dengan akar 136,94 sama dengan 11,7. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dan terima kasih.